Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aningsi Mahmud, NIM 210303024, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada bagian ini saya akan membahas mengenai biografi Auguste Comte. Yang pertama, kita masuk di bab 1, pendahuluan. Di bab 1, sejarah sosiologi berasal dari ilmu filsafat atau Master Scientiarum yang lahir pada saat-saat terakhir perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sosiologi didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai ilmu pengetahuan lainnya. Sebenarnya, sosiologi telah muncul sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Namun, sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat bahkan ribuan tahun yang lalu baru muncul pada abad ke-18. Sosiologi yang lahir pada tahun 1842 ditandai dengan tatkala Auguste Comte menerbitkan bukunya yang berjudul Positif Philosophy. Banyak pemikiran dan teori Comte yang sangat tersohor pada saat itu hingga sekarang. Menurut Comte, pemikiran dan teori Comte yang sangat tersohor pada saat itu hingga sekarang harus dibentuk berdasarkan pengamatan atau observasi terhadap masyarakat, bukan hanya sekadar spekulasi-spekulasi perihal masyarakat, melainkan pemikiran yang paling termasyhur di antara pemikiran-pemikiran yang dilahirkannya 215 tahun yang lalu ini. Yang kedua, 1.2 rumusan masalah. Dalam makalah yang akan penulis sajikan kali ini tentang pemikiran seorang tokoh filsafat yang bernama Auguste Comte, dengan tujuan mengetahui yang pertama, biografi Auguste Comte, yang kedua, karya-karya Auguste Comte, yang ketiga, pemikiran Auguste Comte, dan yang keempat, metode Auguste Comte. Pada bagian kedua, bab 2, yaitu pembahasan biografi Auguste Comte. Auguste Comte dilahirkan di Montpellier, Prancis pada tahun 1798. Keluarganya beragama Katolik dan berdarah bangsawan. Namun Auguste Comte tidak terlalu peduli dengan kebangsawaannya. Dia mendapat pendidikan di Paris dan lama hidup di sana. Di kalangan teman-temannya, Auguste Comte adalah mahasiswa yang keras kepala dan suka memberontak. Auguste Comte memulai karir profesinya dengan memberi les di bidang matematika. Meski ia sudah memperoleh pendidikan dalam matematika, perhatian yang sebenarnya adalah pada masalah-masalah kemanusiaan dan sosial. Minat ini mulai berkembang di bawah pengaruh Saint-Simon yang memperkerjakan Auguste Comte sebagai sekretarisnya. Dan dengannya Auguste menjalin kerja erat dengan mengembangkan karya awalnya sendiri. Akan tetapi, sesudah 7 tahun pasangan ini pecah karena berdebatan mengenai kepenggarangan karya bersama, dan Auguste Comte pun menolak pembimbingannya itu. Revolusi Prancis dengan segala pemikiran yang berkembang pada masa itu, Comte tidaklah dapat dipahami tanpa latar belakang revolusi Prancis dan restorasi dinasti Bourbon di Prancis, yaitu pada masa timbulnya krisis sosial yang maha hebat di masa itu. Sebagai seorang bahwa manusia tidaklah dapat keluar dari krisis sosial yang terjadi itu tanpa melalui pedoman-pedoman berpikir bersifat saintifik. Maka dari itu, Comte mengeluarkan karya-karyanya seperti yang pertama, Choir of Positive Philosophy, yang kedua, System of Positive Politics, yang ketiga, Appeal to Conservatives. Dan di sini saya memaparkan tentang pemikiran Auguste Comte. Menurut Comte, perkembangan pengetahuan manusia baik perorangan maupun umat manusia secara keseluruhan melalui 3 zaman atau 3 stadia. Menurutnya, perkembangan menurut 3 zaman ini merupakan hukum yang tetap. Ketiga zaman itu adalah zaman teologis, zaman metafisika, dan zaman ilmiah atau positif. Pada zaman teologis,
Manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa-kuasa adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala-gejala tersebut. Kuasa-kuasa ini dianggap sebagai makhluk yang memiliki rasio dan kehendak seperti manusia. Dan kemudian, pada zaman teologis dibagi lagi menjadi 3 periode berikut. Yang pertama, animisme, politisme, monotisme. Yang kedua, zaman metafisis. Pada zaman ini, manusia hanya sebagai tujuan pergeseran dari tahap teologis. Sifat yang khas adalah kekuatan yang tadinya bersifat adikodrati. Yang ketiga, zaman positif. Zaman ini dianggap Comte sebagai zaman tertinggi dari kehidupan manusia. Alasannya ialah pada zaman ini tidak ada lagi usaha manusia untuk mencari penyebab-penyebab yang terdapat di belakang fakta-fakta. Dan yang kemudian saya memaparkan mengenai peninggalan Auguste Comte. Sebelum meninggal, Auguste Comte sempat mengungkapkan pendapatnya bahwa masyarakat berkembang melewati 3 fase, yaitu teologi, metafisika, dan ilmiah. Dan dari sini saya memaparkan beberapa mengenai peninggalan Auguste Comte. Dan kemudian saya memaparkan mengenai Comte mengembangkan pemikiran-pemikiran tersebut dengan menggunakan metode yang positif. Dan metode Auguste Comte sendiri memahami masyarakat. Ini menunjukkan bahwa metode-metode untuk penelitian ini ialah penelitian empiris. Metode-metode ini tidak hanya untuk memahami masyarakat, tetapi semua ilmu. Begitu banyak penjelasan yang kami paparkan. Pada bagian penutup kesimpulan, di sini saya memaparkan bahwa Auguste Comte adalah tokoh yang telah melahirkan filsafat positivisme. Dengan titik tolak pemikirannya ialah apa yang telah diketahui adalah faktual dan yang positif, dan beberapa bagian yang telah saya paparkan. Dan saran saya, harapan bagi kita para pelajar untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan kita dengan belajar memahami sejarah para ilmuwan agar kita bisa mengambil pelajaran yang dilalui oleh para ilmuwan maupun sejarawan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.